Assalamualaikum sahabat kisah mistik. Di malam yang sunyi ini, izinkan kami membawakan kisah nyata yang mengandung pesan keimanan, sekaligus menggugah rasa takut terdalam kita. Dalam kisah ini, semua nama tokoh dan tempat telah kami samarkan, dan kisahnya tentang seorang lelaki yang dikenal alim, namun ternyata menyimpan rahasia kelam yang menghantarnya pada kematian penuh misteri. Inilah kisah azab di rumah tua, dosa yang tak tampak. Di desa Sumberjati ada satu nama yang sangat dihormati, Pak Nur. Beliau mantan guru ngaji, pensiunan dari pesantren besar, dan hampir tiap malam mengisi pengajian kecil di langgar dekat rumahnya. Setiap anak di desa itu pasti pernah diajarkan mengaji olehnya. Beliau dikenal lembut, kalem, dan jarang berbicara keras. Namun ada satu hal yang membuat warga bertanya-tanya. Setelah istrinya wafat 3 tahun lalu, Pak Nur tidak pernah lagi mengizinkan siapapun masuk ke salah satu kamar di rumahnya. Bahkan anak-anaknya yang datang dari luar kota pun dilarang menyentuh pintu itu. "Wis ora usah dibuka, ono barang-barang simbahmu sing kudu dijogo," begitu jawab Pak Nur tiap kali ditanya. Tidak ada yang berani mendesak lebih jauh. Karena Pak Nur terkenal sangat taat, orang-orang pun tidak curiga apapun. Tapi sejak istrinya meninggal, tetangga terdekat mulai merasakan keganjilan. Kadang terdengar suara orang mengaji dari dalam rumah Pak Nur saat dia sendiri sedang di masjid. Sampai pada suatu malam Jumat Kliwon, suara azan menggema keras dari arah rumah Pak Nur pukul 2 dini hari. Warga mengira itu suara masjid, tapi tak satu pun pengurus masjid yang sedang bertugas, Pak Leman, muazin kampung, datang tergopoh-gopoh karena merasa dilangkahi. Sesampainya di depan rumah Pak Nur, dia dan beberapa warga tertegun. Pak Nur berdiri di halaman rumahnya, mengumandangkan azan dengan suara bergetar. Wajahnya pucat, matanya seperti menatap sesuatu yang tidak terlihat manusia. Begitu azan selesai, tubuhnya roboh. Pak Leman dan warga membopongnya masuk, dan Pak Nur hanya berkata lirih, "Deweke wis teko, jin kuwi nuntut apa sing tak janjeke." Dia sudah datang. Jin itu menuntut apa yang dulu kujanjikan. Kata-kata itu menjadi teka-teki. Sejak malam itu, rumah Pak Nur berubah. Bau busuk tercium setiap malam diselingi bau kemenyan menyengat. Suara rintian perempuan terdengar dari kamar yang terkunci. Dan Pak Nur mulai jarang ke masjid. Pak Leman akhirnya bercerita pada warga dan ustaz setempat bahwa Pak Nur pernah bercerita padanya secara pribadi, dengan syarat tak diceritakan sebelum ada tanda-tanda dari langit. Ternyata, di masa mudanya, sebelum jadi guru ngaji, Pak Nur pernah belajar ilmu pengasihan dan penyembuhan dari seorang dukun di daerah Wonosobo. Ia mengaku memakai wirid-wirid tertentu yang dilapisi dengan perjanjian gaib. Mantranya dibungkus dengan ayat suci. Tapi di balik itu semua adalah perjanjian dengan jin Karin. Pak Nur berhenti setelah menikah dan bertaubat. Tapi ia tidak pernah benar-benar membuang benda-benda peninggalan masa lalunya. Ia simpan semua itu di kamar terkunci, bersumpah akan menjaga agar tak ada yang membukanya. Karena istri beliau wafat setelah mencoba membakar sebagian benda itu. 3 hari setelah azan dini hari itu, warga tidak melihat Pak Nur keluar rumah. Anak-anak yang biasanya mengantar makan ke rumahnya merasa curiga. Pak RT dan beberapa warga mendobrak pintu rumahnya, dan mereka mendapati Pak Nur sujud menghadap kiblat di tengah ruang tengah. Tapi tubuhnya sudah tak bernyawa, dan anehnya, badannya membusuk padahal baru beberapa jam wafat. Lebih mengerikan lagi, di punggungnya terlihat luka melepuh membentuk tulisan Arab, "Munafik". Saat kamar terkunci dibuka, warga menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di dalamnya ada pundi-pundi kemenyan, botol minyak berisi rambut, kain kafan bertulisan aksara Jawa, dan satu mushaf Al-Quran tua. Namun isinya bukan ayat, melainkan mantra-mantra Arab campur Jawa. Pak Ustaz pun menyatakan itu bukan kitab suci, melainkan mushaf palsu yang biasa digunakan dalam pemujaan syirik berkedok Islam. Mushaf itu langsung dibakar setelah dibacakan ruqyah. Rumah Pak Nur akhirnya dikosongkan dan dijadikan tempat zikir oleh warga.
Tapi gangguan tak berhenti. Bau, busuk dan suara tangisan masih muncul sesekali dari arah rumah itu. Pak Ustaz berkata, jin tidak butuh rumah tapi butuh ikatan. Selama bekas ikatan itu belum diputus, mereka akan terus menagih. Setelah pemakaman Pak Nur, Satria, anak keduanya, pulang dari Surabaya. Ia seorang pegawai swasta yang sudah lama meninggalkan kampung dan hubungan dengan ayahnya pun renggang. Satria hanya datang saat Lebaran, itu pun sekadar formalitas. Tapi karena wasiat ayahnya menyebut namanya secara khusus, ia merasa punya tanggung jawab untuk mengurus rumah tua itu. Warga sudah memperingatkan, tapi Satria menanggapinya dengan santai. Aku ngerti kok, orang tua dulu suka nyimpan barang aneh. Tapi sekarang zamannya logika, Mas. Rumah ini akan aku renovasi dan jual. Dia pun mulai tinggal sementara di rumah tersebut. Tapi malam pertamanya sudah terasa tidak biasa. Di malam itu, Satria tidur di kamar ayahnya. Sekitar jam 2 pagi, ia terbangun karena suara pintu lemari terbuka sendiri. Tidak ada angin. Ia berdiri, menyalakan lampu, dan melihat lemari itu kosong kecuali sebuah bungkusan kain kafan kecil yang tiba-tiba jatuh dari atas rak. Saat ia menyentuhnya, terdengar suara bisikan pelan, janji durung lunas Satria, saiki giliranmu. Janjinya belum lunas, Satria, sekarang giliranmu. Satria jatuh terduduk, jantungnya berdegup kencang. Ia mengira itu hanya halusinasi karena lelah. Ia masukkan kain itu ke laci dan memutuskan tidur lagi. Namun malam itu ia bermimpi. Seorang lelaki tua berjubah putih, mirip ayahnya, datang mendekat dan berkata, "Nak, jangan buka warisan yang kusimpan. Itu bukan untuk manusia biasa. Kalau kau lanjutkan, kau akan mewarisi bukan hanya rumahku, tapi juga dosaku." Keesokan harinya, penasaran membunuh logika, Satria membuka kembali kamar terkunci yang dulu menyimpan benda-benda gaib Pak Nur. Ruangan itu sudah kosong, kecuali satu rak buku tua di pojok yang tampak tak tersentuh. Di dalamnya terselip kitab kecil bertuliskan huruf pegon dan simbol segitiga dengan mata satu di tengahnya. Satria mengambil kitab itu dan membacanya tanpa tahu apa isi sebenarnya. Malamnya rumah tua itu mulai terasa berbeda. Lampu berkedip seperti kehabisan listrik, padahal PLN tidak padam. Suara langkah kaki terdengar di atap dan koridor. Cermin kamar mandi mengembun dengan tulisan, janjinya. Satria akhirnya mulai merasa takut. Ia pergi ke masjid desa dan bertemu Pak Ustaz. Saat tahu kitab itu dibuka lagi, wajah Pak Ustaz langsung tegang. Astagfirullah, itu kitab perjanjian. Jin itu tidak ingin diputuskan ikatannya. Dia menunggu pewarisnya, dan kamu membangunkannya lagi, Satria. Sejak saat itu, Satria tidak bisa tidur. Tiap malam ia mendengar suara ibunya menangis dari kamar ayahnya, padahal ibunya sudah meninggal. Kadang ada suara ketukan dari dalam lemari. Bahkan pernah ia melihat sosok mirip Pak Nur berdiri diam di ruang tengah. Tapi dengan wajah hangus terbakar, puncaknya Satria kerasukan. Saat Pak Ustaz dan warga datang ke rumah karena mendengar suara teriakan, mereka menemukan Satria menggores tubuhnya dengan paku sembari tertawa. Mulutnya berkata, "Aku wis bali, aku sing nyambung janji kuwi. Satria bakal dadi pewaris sejati. Aku sudah kembali. Akulah yang menyambung janji itu, Satria akan menjadi pewaris sejati." Pak Ustaz langsung melakukan ruqyah. Jin itu berontak, membuat angin kencang berhembus dalam rumah. Cermin pecah, lampu padam serentak. Tapi akhirnya jin itu terusir, dan Satria pingsan dengan tubuh penuh luka kecil seperti cakaran. Setelah sembuh, Satria memutuskan tinggal di desa lebih lama. Ia tak jadi menjual rumah itu, tapi justru menjadikannya rumah tahfidz. Ia bersumpah akan menebus kesalahan ayahnya dan menghapus bekas perjanjian gaib yang dulu ditandatangani tanpa sadar oleh keluarganya. Namun, dalam sujudnya yang dalam di malam tahajud, Satria masih kadang mendengar bisikan, "Kowe durung bebas, warisan kuwi durung rampung. Kau belum bebas, warisan itu belum selesai." Setelah beberapa bulan direnovasi ringan, rumah tua itu mulai dipakai sebagai rumah tahfidz Al-Quran. Anak-anak dari sekitar desa mulai berdatangan tiap sore. Mereka belajar membaca dan menghafal ayat suci.
dibimbing oleh Satria dan beberapa relawan santri dari pesantren terdekat. Namun sejak hari pertama rumah itu dipakai, selalu ada kejadian aneh. Al-Quran jatuh sendiri dari rak tanpa sebab. Lafaz Allah di dinding tiba-tiba hilang seperti terhapus. Suara orang mengaji mendadak terdengar seperti tertawa atau melengking ketika ayat-ayat tertentu dibacakan. Suatu malam, salah satu santri remaja bernama Hadi, yang tidur di kamar belakang rumah itu karena kebagian ronda malam, berlari keluar dalam keadaan menangis. "Ustadz, tadi waktu saya zikir, ada suara perempuan ngaji, tapi suaranya ngebalik, kayak diputer mundur." Pak Ustaz akhirnya memanggil seorang ahli ruqyah dari luar kota, Ustaz Yusuf, untuk melihat langsung ke lokasi. Saat memasuki kamar tempat ayah Satria dulu biasa menyimpan barang gaibnya, Ustaz Yusuf langsung pucat. Tempat ini masih menyimpan bekas perjanjian yang belum terputus. Jin yang mengikat Pak Nur bukan hanya satu, tapi golongan jin khadam dan jin ifrit. Mereka tidak suka Al-Quran dibaca di sini. Dengan hati-hati, Ustaz Yusuf menggali bagian bawah lemari tua yang belum dibongkar. Ternyata di sanalah ditemukan botol tanah liat berisi darah kering dan segel bertuliskan Kaf Nun Kaf. Itu adalah segel pemanggil jin dalam ilmu hitam, berbalut ayat tertentu. Malam itu dilakukan ruqyah besar-besaran. Satria, para relawan dan Ustaz Yusuf membaca ayat-ayat perlindungan secara berjamaah di seluruh penjuru rumah. Tapi begitu ruqyah memasuki surat Al-Baqarah ayat 102, angin kencang berhembus dari dalam rumah. Lampu padam total, dinding mengelupas, bau busuk menyengat menusuk hidung. Tiba-tiba dari arah langit-langit muncul sesosok hitam besar dengan mata merah menyala, berwujud separuh manusia dan separuh ular. Jin itu berteriak dengan suara menggema, "Kami diikat bukan oleh lisan manusia, tapi oleh darah. Kau telah membangkitkan kembali ikatan itu, pewaris darahnya." Satria kejang, mulutnya mengucapkan ayat campur aduk. Ternyata dalam darahnya pun mengalir pengaruh gaib yang diturunkan oleh Pak Nur. Jin itu mencoba mengambil alih tubuhnya, tapi Ustaz Yusuf terus membaca ayat kursi dan memukul lantai dengan tongkat kayu zaitun. Setelah 2 jam kerasukan, jin itu pergi dengan teriakan melengking. Satria pingsan selama 2 hari. Saat sadar, Satria menceritakan mimpinya selama koma. Dalam mimpinya, ia melihat ayahnya menangis sambil duduk bersimpuh di hadapan api. Di sekelilingnya ada kitab-kitab rusak dan wajah-wajah hitam yang tertawa. Pak Nur berkata, "Aku hanya ingin disegani. Aku belajar agama, tapi tak percaya cukup pada doa. Maka aku campur ilmunya. Jangan ulangi jalan kuna. Tutup semua pintu, atau dosa ini takkan pernah selesai." Satria sadar, rumah ini tak hanya butuh dibersihkan secara fisik dan spiritual, tapi juga harus diberi identitas baru. Satria akhirnya merobohkan kamar belakang dan menggantinya menjadi mushola terbuka. Ia juga menyumbangkan seluruh peninggalan ayahnya ke pesantren untuk dimusnahkan secara syar'i. Rumah tahfidz tetap berjalan, kini berpindah ke sisi timur rumah dan tidak lagi mendapat gangguan seperti sebelumnya. Namun, sesekali jika malam Jumat Legi datang, anak-anak yang mengaji di sana masih mengaku melihat bayangan lelaki tua memakai surban putih, duduk di pojokan, diam, menunduk, dan menitikkan air mata. Ahbab kisah mistik, tidak semua warisan membawa keberkahan. Ada pula yang menuntut pengorbanan besar untuk diputuskan. Semoga kisah ini jadi pelajaran bagi kita, bahwa ilmu tanpa iman bisa menyesatkan, dan dosa yang dibungkus kebaikan akan tetap menuntut balas. Demikianlah sahabat kisah mistik. Kadang manusia terlihat baik di luar, tapi menyimpan kelam di balik tirai ibadahnya. Jangan tertipu oleh tampilan luar. Mari kita bersihkan diri, bukan hanya dengan amal, tapi juga dengan meninggalkan semua yang Allah larang, meski itu dibungkus atas nama kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.